terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Sunarti Pata SPDI, guru UPT SD Negeri 25 Bangkala, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Dato Karama Palu. Pada kesempatan hari ini, Jumat tanggal 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktik kegiatan pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 di kelas 4 dengan materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Mohon kiranya dosen penguji untuk memberikan kritik dan saran kepada saya agar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, karena Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa ke sekolah. Sebelum ibu lanjut, ibu guru mau memeriksa kerapiannya dulu. Coba yang belum rapi kancing bajunya,
nasionalisme di dalam jiwa kalian, jiwa cinta terhadap tanah air. Bagaimana cara kita mencintai tanah air kita? Sebagai seorang siswa, kita harus rajin belajar. Ya. Ibu guru mau mengecek ajarannya dulu ya. Dengarkan namanya baik-baik. Aksara, Ada Bu. Alif Budi Purnomo, Ada Bu. Ananda Dwi Putra, Ada Bu. Ani, Ada Bu. Aura Mutmainah, Deli, Destira Putri. Sebelum kita lanjut materi, Ibu Guru mau bertanya dulu. Adakah yang masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Mari belajar surah Al-Fil. Ya, jadi mari belajar surah Al-Fil. Sudah dihafal semua? Sudah. Kalau sudah dihafal, mari kita bersama-sama dulu membaca surat Al-Fil. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Oke, sekarang kita lanjut materinya ya, yaitu mari beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini yaitu 1.4, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 2.4, menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3.4, memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. 4.4, melakukan pengamatan diri dan alam sekitar sebagai implementasi makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi, itu adalah kompetensi dasar pembelajaran kita, yaitu beriman kepada malaikat Allah.
Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat dari nur atau cahaya, yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing, dan mereka tidak pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah yaitu kita meyakini sepenuhnya bahwa malaikat itu ada, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya. Mereka tidak pernah melakukan maksiat dan membangkang terhadap Allah, selalu bertasbih atau mensucikan Allah, dan bertahmid atau memuja Allah. Mereka tidak makan dan minum. Dan kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu tidaklah laki-laki dan tidaklah perempuan. Keistimewaan malaikat. Keistimewaan malaikat dapat berubah bentuk menjadi sangat besar dan kecil sesuai kehendaknya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berwujud rupa seorang pemuda yang tampan, dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat dan singkat, memiliki kekuatan yang sangat besar dan hebat. Ingat, Allah mengutus 2 malaikat yang selalu mencatat segala perbuatanmu. Maka jagalah lidah untuk tidak berbohong, jaga tangan untuk tidak mencuri, dan juga jaga kaki untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang jelek. Jumlah malaikat-malaikat Allah itu tidak terhitung jumlahnya, dan hanya Allah lah yang Maha mengetahui bilangan jumlah mereka. Namun yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail, tugasnya menyampaikan atau membawa rezeki yang ditentukan Allah. 3, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala apabila diperintahkan Allah di hari kiamat. Keempat, malaikat Israfil, tugasnya mencabut nyawa. 5, malaikat Munkar, tugasnya menanya di dalam kubur. 6, malaikat Nakir, tugasnya menanya juga di alam kubur. 7, malaikat Raqib, tugasnya mencatat segala amal baik. 8, malaikat Atid, tugasnya mencatat segala amal buruk manusia. 9, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. 10, malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka. Sekarang kita akan mengadakan permainan ya. Di sini Bu Guru sudah siapkan nama-nama malaikat. Jadi tugas kalian, kalau misalkan kalian mendapat malaikat Jibril, tulis di bukunya apa tugasnya malaikat Jibril, ya. Oke, sekarang Ibu kocok dulu.
Jibril bertugas menyampaikan wahyu. ya, jadi malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Malik apa tugasnya? Menjaga pintu neraka. Coba malaikat apa yang kita dapatkan? Malaikat apa yang disebut nyawa? Israel. Jadi disebutkan dulu nama malaikatnya, kemudian tugasnya ya. Malaikat apa? Belum. Malaikat apa? Apa tugasnya? Belum. Alia. Jibril, apa tugasnya Jibril? Bertugas menyampaikan wahyu. Jamal. Malaikat Ridwan. Menjaga pintu surga. Kemudian Farel? Belum. Jadi masih ada temannya yang belum selesai ya. Sekarang kita bagi kelompok. Ada lagi tugas kelompoknya. Kita akan berdiskusi. Silakan dirobak kursinya. Kelompoknya sudah terbentuk, maka Ibu Guru akan membagikan NKPD-nya. Jadi ditulis nama kelompoknya. Jadi tugasnya ini menyusun nama malaikat dengan tugas-tugasnya. Kemudian data sekali tulis nama kelompoknya. Ya, ini adalah nama malaikat dan tugas-tugasnya. Silahkan ditempel. Kemudian tulis nama kelompok. Sama ya tugasnya, menempelkan nama malaikat dan tugas-tugasnya. Kemudian tulis nama kelompok kalian. Oke, silakan bekerja. Selesai semua ya? Oke, sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau duluan naik dulu presentasikan? Oke, kelompok stroberi dulu. Coba diperhatikan kelompok lain ya. Ya, coba kelompok stroberi. Kami dari kelompok stroberi akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tugas-tugas malaikat dan Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menyampaikan rezeki, Nakib mencatat amal perbuatan baik, Atid mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk. Dari aplaus dulu kelompok stroberi. Selanjutnya kelompok cherry yang mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok Cherry ingin membacakan
Kail menyampaikan rezeki. Rakit mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk. Atid mencatat amal perbuatan baik. Ridwan menjaga pintu surga. Malik menjaga pintu neraka. Israel mencabut nyawa. Munkar dan Nakir memberikan pertanyaan di alam kubur. Israfil meniup sangkakala. Saksikan hasil diskusinya. Ada ya yang Oke, silakan. Kami dari kelompok anggur akan membacakan nama malaikat dan tugasnya. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail menyampaikan. Sekarang kita beri aplaus kelompok anggur. Silakan duduk kembali. Sekarang setelah kita mempresentasikan hasil diskusi kalian, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanyakan sesuatu, ada yang tidak dimengerti begitu? Coba kelompok 1. Bagaimana cara kita mengimani malaikat, rakit, dan atid? Ini pertanyaannya menuju ke kelompok berapa ini? Kelompok 2. Bagaimana kelompok 2 siap menjawab? Ya, Oke, silakan dijawab. Bagaimanakah cara kita mengimani malaikat, rakit, dan atid? cara kita mengimani malaikat, rakit, dan atid yaitu kita selalu berbuat baik dan beramal soleh karena kita yakin bahwa segala yang kita lakukan ada yang mencatatnya. Oke, jadi itu ya cara kita beriman kepada malaikat, rakit, dan atid karena kita yakin bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, entah ke perbuatan baik, entah ke perbuatan buruk, itu sudah ada yang mencatat. Bagaimana kelompok Cherry sudah mengerti jawabannya sayang? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sekarang kelompok strawberry ada yang mau ditanyakan? Coba, Kak Ika. Kita tunjukkan pertanyaannya ke kelompok berapa sayang? Kelompok siapa? Kelompok Cherry. Jadi pertanyaannya dari kelompok strawberry itu ada berapa malaikat yang harus
Wassalamualaikum warahmatullahi